Ya kalau di sana sih memang pas pertama kali saya datang itu pasti sudah siap lah, maksudnya sudah mempersiapkan dulu bahwa dan sudah tahu gitu dari teman-teman Mhm, bahwa culture di sana terutama dalam hal kegiatan keagamaan mhm. itu berbeda dengan kita di Indonesia gitu kan. Oke. Kayak misalnya di sana masjid itu sangat jarang banget gitu. Misalnya di satu kota itu paling ada masjid satu atau dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, buenas. Kembali lagi dengan saya Oja di Orasi Podcast Obrolan Islami. Nah, dari tadi nih aku udah menyapa penonton dengan bahasa Spanyol. Nah, kira-kira ini tema yang aku bawakan nih apa nih? Nah, kali ini tema yang aku bawakan terkait negara Spanyol. Nah, kondisi Muslim di negara Spanyol. Aku nggak sendirian, ini aku ditemenin sama Pak Iqbal dari dosen dari Pendidikan Bahasa Arab. Kita sapa dulu Pak Iqbal. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Mbak Oja. Sapa dulu dong penontonnya. Ya, Pakai bahasa eh, Spanyol. hola, buenas amigos, sahabat orasi. Wih, keren banget. Bapak Iqbal ini S3 di Spanyol ya Pak ya. Spanyol. Ya. Oke, nah ini kita punya tema bagus nih terkait kondisi Muslim di negara Spanyol. Nah kira-kira Bapak nih di Spanyol itu studi S3? Iya, saya mengambil program S3 Di mana tuh Pak? di Universidad Autónoma de Madrid di Madrid ya, di ibu kota Spanyolnya. Universitas Universidad dat Autónoma de Madrid. Autonoma Universidad itu de, universitas kalau di situ kita ya. autonom, Autonoma, Autonoma otonomi de Madrid. de Madrid, Di Madrid berarti. di Madrid. Autonoma di Madrid gitu. De itu off gitu ya. Oh, off. Oh, itu off. Oke. Udah berapa lama Bapak tinggal di sana? Sudah sekitar 3 tahunan ya. 3 tahun. Berarti pulangnya baru-baru ini ya? Ya, baru-baru ini. Di bulan, Di bulan Juni kemarin. oh Juni kemarin. Ya. Berarti sudah 3 tahun di Spanyol. Ya. Di Madridnya? Ya, tapi ini juga sih sambil ada melakukan penelitian ke Maroko gitu. Jadi Maroko tuh semacam sempat bukan? beberapa bulan di Maroko juga. Oh, Seberangnya Spanyol. oh seberangnya. Naik Naik bis. pesawat bisa, naik ferry bisa. Harus nyebrang. Oh, harus nyebrang Ya, gitu. melewati Selat Gibraltar ya. Selat, selat Gibraltar. Ada Gibraltar. ada Jabal Torik gitu kan. Wah, sangat luas ya ternyata di Eropa gitu ya Pak ya. Oh, gini Pak, kan Bapak ini datang sebagai perantau Muslim. Ya. Datang ada culture shock nggak untuk urusan agama mungkin di sana terkait sholatnya, terus atau mungkin di sini kan sering terdengar azan juga di sana atau ada nggak gitu? Bisa diceritakan ke sahabat orasi gitu kondisi Muslim di sana. Ya kalau di sana sih memang pas pertama kali saya datang itu pasti sudah siap lah, maksudnya sudah mempersiapkan dulu bahwa dan sudah tahu gitu dari teman-teman bahwa culture di sana terutama dalam hal kegiatan keagamaan itu berbeda dengan kita di Indonesia gitu kan. Kayak misalnya di sana masjid itu sangat jarang banget gitu. Misalnya di satu kota itu paling ada masjid satu atau dua. Madrid berapa tuh? Di Madrid ya, di Madrid kalau masjid besarnya itu ada sekitar 2 ya. 2. Tapi ada masjid-masjid kecil sih, biasanya dikelola oleh komunitas-komunitas Muslim, entah itu komunitas Muslim Pakistan atau Maroko dan lain sebagainya. Oke. Itu masjid-masjid kecilnya tuh diletakkan di mana? Biasanya sih kayak di ruko-ruko mereka nyewa-nyewa kayak ruko gitu, dua atau kemudian mereka menyewa gitu loh. Jatuhnya musola berarti? Jadi seperti musola tapi mereka digunakan untuk sholat Jumat juga loh. Kira-kira kalau di sana tuh selain mahasiswa itu ada nggak Pak yang warga Muslim lokal tapi Yang di Madridnya di daerah sekitar? Indonesia atau orang lokal? Orang lokal Spanyolnya. Ya, kalau orang lokal Spanyol Muslimnya sangat sedikit sih yang asli Spanyol ya. Ada beberapa yang orang Maroko ya. Maroko itu dia bisa berkewarganegaraan ganda, dia bisa
punya paspor Maroko. Maroko itu kan negara Arab yang nyebrangnya itu. Kemudian bisa punya paspor Spanyol juga. Jadi dia Muslim kan, kalau orang Maroko pasti Muslim karena orang-orang Arab gitu kan. Kalau yang perempuan pakai jilbab gitu kan. Ya itu walaupun orang Spanyol tapi dia aslinya orang Maroko gitu. Jadi kalau orang Muslim yang asli Spanyol itu sangat sedikit sekali, paling sekitar 900-an ribu saja gitu. Karena total Muslim di Spanyol itu kan lokal sama juga imigran itu sekitar 2.200.000-an. 2 juta? 2.200.000 penduduk sekitar itu. Itu yang lokal? Semuanya. Oh udah sama yang Kalau yang mahasiswa dan lokalnya lain-lain itu? Yang lokalnya 900.000 itu. Oh, wah dikit banget ya? Sedikit. Itu Belum lagi yang bandingnya berapa 900 coba? itu kan ada yang orang aslinya orang Maroko juga tapi sudah berpaspor Spanyol itu. Jadi kalau yang orang Spanyol asli itu, ras Spanyol asli itu sangat sedikit banget. Kalau orang Indonesia Pak? Indonesia ada 1.000-an lah di sana. Enggak banyak juga. Paling banyak ke sana itu Maroko nomor 1, kemudian kayak Pakistan, Bangladesh. Oke. Terus Bapak bisa ceritakan nggak kondisi Muslim di Spanyol, terutama di Madrid gitu? Ya kalau kondisi Muslim di sana sebetulnya kalau secara interaksi sosial ya dengan masyarakat setempat tidak ada diskriminasi gitu ya. Oh iya. Jadi mereka benar-benar menghargai, apalagi ke perempuan juga kan, orang Eropa kan terkenal sangat menghargai wanita gitu kan. Maka kalau di sana orang-orang Muslim, wanita Muslim tuh bebas pakai pakaian Islami kayak Syar'i gitu pakai tertutup. jilbab gitu kan di jalanan, kemudian di mall, di kantor, di kampus, sekolah itu nggak masalah gitu. Oh mereka open ya? Iya open, mereka hidup berdampingan gitu kan. Biasanya kalau misalkan di film-film itu kan yang di Eropa diskriminasi terkait kalau laki-laki kan nggak terlihat ya ini Muslim atau bukan, tapi kalau misalkan perempuan jilbabnya ditarik terus dikata-katain gitu-gitu. Ya, mungkin itu di daerah Prancis ya. Kalau di Spanyol sih alhamdulillah Nggak ada ya? selama ini nggak ada. Oke, alhamdulillahnya seperti itu. Berdampingan ya. Damai banget di sana ya Pak ya. Terus kalau terkait sholatnya, azannya kayak gitu gimana Bapak? Kalau azan memang di masjid itu tidak diperdengarkan keluar, jadi hanya di dalam saja. Nggak pakai mic berarti? Pakai mic tapi mic dalam, jadi nggak kalau di kita kan kedengaran dari mana-mana gitu. Kalau di sana ya cukup di dalam masjid saja. Terus azan ikomatnya. Kalau misalkan tahu itu waktu sholat tuh gimana? Waktu sholatnya ya masing-masing kan punya ini Gadget ya? Biasanya dari masjid tuh setiap bulan tuh menyebarkan jadwal sholat gitu loh, berupa selebaran atau dalam bentuk foto gitu kan yang disebar melalui WhatsApp ke komunitas Muslim yang ada di sana. Jadi bisa lihat itu, nanti kan tinggal datang. Karena kadang-kadang mau ke masjid aja bisa butuh waktu setengah jam. Jalan? Kalau naik kereta ya, metro, kereta bawah tanah. Kalau naik mobil pribadi mungkin ada yang cepat 5 atau 10 menit, tapi kan jarang kan yang punya mobil, terutama kita yang mahasiswa merantau ya. Merantau. Jadi memang setengah jam gitu kan untuk menuju sana, karena kalau kereta bawah tanah kan harus pindah-pindah jalur gitu kan, itu yang bikin lama. Terus Bapak tinggal di sana di apartemen atau di dorm? Di apartemen. Nah di apartemen itu ada musola juga nggak sih Pak? Di apartemen, kalau di apartemen itu kan nggak ada ya, karena itu kan untuk secara umum gitu kan. Kalau di kampus itu sendiri? Di kampus juga nggak ada musola, jadi kalau mau sholat, yang menarik sih ada teman saya ngambil S3 juga di sana. Itu karena tidak ada tempat sholat gitu ya. Jadi dia dipersilahkan sholat sama profesornya di ruangannya gitu kan. Karena kita nggak boleh sholat di ruang publik gitu, di depan orang banyak tuh sholat nggak boleh. Berarti sholat di kelas gitu? Sholat di ruangan kantor dosennya itu. Ruangan kantornya. Karena masuk S3 kan biasanya bimbingan langsung ke kantor gitu kan. Oh, itu kantornya tuh sendiri-sendiri gitu atau kayak ruang dosen kita gitu yang jadi satu gitu? Di sana sih ada yang tergantung sih, ada yang satu kantor tuh misalnya ada berapa dosen, ada yang satu dosen satu ruangan, apalagi kalau kaprodinya gitu kan itu biasanya satu ruangan sendiri gitu kan. Itu nggak diliatin gitu kayak diliatin itu ngapain gitu? Enggak, kalau yang dosen kan sudah paham, maksudnya agama mahasiswanya ini apa gitu, jadi dia memberikan
kesempatan untuk sholat, karena dia tahu kalau sholat di tempat umum nggak boleh, pasti ada yang negur gitu kan. Jadi kita sholat di taman gitu kan. Kalau Iya, iya. kayak di YouTube kan banyak ya di Eropa itu, tapi kalau di Spanyol nggak bisa. Sholat di taman pasti ada yang negur gitu, orang ngerasa terganggu dengan aktivitas ritual keagamaan itu. Kalau di misalkan di pojok, misalkan di apa ya, minimarket misalkan, Di di minimarket pojokan tetap gitu. nggak bisa. Oh, Makanya kalau kita mensiasatinya ya dengan itu, mengambil rukhsah jamak ya, bisa jamak takdim sebelum kita berangkat, misalnya berangkat pas zuhur, nah kita langsung jamak takdim dengan sholat asar. hmm. Atau kalau misalnya kita berangkat sebelum zuhur ya nanti berarti takhir ketika kita pulang atau ketika ketemu masjid digabungkan dengan sholat asar gitu. Jadi kita memanfaatkan itu aja sih hukum rukhsah dalam Islam itu kan. Itu Kalau nggak kayak itu agak repot sih. iya loh. Betul. Itu terkait sholat ya, yang itu kewajiban setiap muslim. Tapi kalau misalkan ada nggak sih Pak, Bapak mengikuti pengajian-pengajian gitu di Spanyol, Iya. Kalau pengajian tuh setiap masjid itu biasanya mengadakan pengajian. Ya. masjid Jadi besar? masjid besar. Jadi misalnya satu seminggu sekali ya paling enggak. Atau sebelum sholat Jumat tuh ada pengajian dulu. Apalagi kalau di masjid yang dikelola oleh komunitas Pakistan tuh biasanya sebelum sholat Jumat itu mereka ada pengajian dulu, ada tausiah dari imamnya, baru nanti azan, kemudian khutbah Jumat itu hanya sebentar saja, yang penting rukun-rukunnya keambil semua gitu kan. Yang berbeda sih dengan kita gitu. Agak apa ya? Agak sempit untuk menjalankan ibadah ya, Iya. terkait. Tapi memang kalau di masjid besar itu ada pengajian, kemudian juga, tapi rata-rata ini sih pengajiannya berbahasa Arab, tapi nanti ada terjemahan bahasa Spanyol gitu kan. Tapi Karena kalau yang nggak bisa bahasa Spanyol, ya kalau di sana dituntut harus bisa sih. Karena yang datang kan rata-rata orang Arab juga gitu oh kan, iya sih. masyarakat Arab, jadi mereka imamnya pakai bahasa Arab. Kemudian di sana juga ada sekolah Islamnya juga di masjidnya. Kemudian ada kursus bahasa Arab segala macam gitu loh. Kalau bahasa Inggris? Bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris memang di luar ya. Karena ada beberapa LSM itu bahkan kursus bahasa Spanyol pun gratis gitu kan. Hanya sampai level yang dasar-dasar aja gitu. Gitu. Terus Bapak kalau misalkan terkait, itu kan sholat ya, sholat sudah, pengajian sudah juga, kan sudah 3 tahun di sana, berarti sudah pernah merasakan puasa di sana. Nah itu gimana sih suasana puasa di negara Spanyol itu? Apakah semeriah di Indo kah, yang ada kayak misalkan ada takjil-takjil di pinggir jalan, bagi-bagi takjil, gitu, terus semeriah itu enggak sih Pak? Ya kalau puasa sih kebetulan di sana itu biasanya kalau bulan puasa pas sudah memulai masuki akhir musim dingin lah, udah mau masuk musim itulah. Musim semi? Jadi udah mulai Musim apa? panjang kan Oh ya. waktunya. Waktu siangnya itu mulai panjang. Bisa 15 atau 16 jam gitu kan. Berarti dari jam? Tergantung, misalnya azan subuh jam setengah 5 atau jam 5 atau jam 4 gitu kan. Nanti maghribnya itu bisa jam 9 atau jam 10 gitu kan. Memang lama sekali gitu kan. Dan di sana kalau di masjid-masjid biasanya disediakan ini takjil gitu kan. Kalau yang mau ke masjid, cuma kan kita nggak mungkin tiap hari ke masjid gitu kan. Jauh. Dan juga biasanya KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia mengadakan buka bersama seminggu sekali gitu kan. Ada pengajiannya juga sebelum buka bersama itu untuk biar merekatkan dan silaturahim aja masyarakat. Kemudian nanti pas Idul Fitrinya itu ya bisa sholat di masjid atau bisa juga di Wisma Dubes ya. Dubes RI itu mengadakan pengajian dan masyarakat Indonesia biasanya ke situ kan. Disediakan makanan segala macam. Itu jauh nggak sih Pak? Jauh Ya dari lumayan. Kalau ke KBRI kita aksesnya lebih mudah sih ya. KBRI itu kan dengan naik bis bisa, kemudian naik metro, kereta bawah tanah juga bisa. Tapi kalau ke Wisma Dubes harus ada jemputan, nggak ada transportasi Satu-satu umum dijemput gitu? Ya biasanya KBRI menyediakan, nanti kumpul di KBRI gitu kan. Oke. Ada mobil jemputan, atau kan KBRI kan punya beberapa mobil besar. Gitu.
Oh, itu tempatnya di Bisa Madrid nyewa juga. juga. Hah? Tempatnya juga di Madrid juga. Tempat di Madrid juga. Apa setiap kota itu apa ya dibilangnya bukan kota ya, negara bagian? Kota Kota kan? sih, provinsi Kota. gitu. Kalau kayak Madrid itu provinsi. Gitu. Berarti setiap provinsi ada KBRI, ada itu gitu. Enggak, satu negara kan KBRI itu cuma satu. Cuma nanti ada di perwakilannya, kantor perwakilan di Barcelona itu ada paling hanya dua di satu lagi di tempat kota besar. Tapi kalau pembuatan visa atau perpanjangan visa tetap harus ke KBRI yang Madrid yang utama itu. Nah, ada semarak ketika puasa nih, ada semarak-semaraknya gitu nggak? Kayak misalkan mengajak warga lokal juga untuk merayakan, bukan merayakan juga sih kayak ini loh lagi puasa. Mungkin dari apa masyarakat Muslim bagi-bagi takjil ke warga lokal gitu ada nggak sih Pak? Ada, itu kemarin saya lihat yang di Barcelona, jadi komunitas Muslim Barcelona menyediakan makanan. Jadi masyarakat pas buka puasa itu ya kayak cemil-cemilan gitu lah, kayak kurma, kemudian apa namanya snack-snack gitulah, kayak roti-rotian terus apa yang kecil-kecil gitu. Itu yang menyediakan dari komunitas masjid. Oh Nah, berarti itu untuk umum, jadi masyarakat yang non Muslim pun pada boleh ya. boleh. Wih, Masya Allah, ramai banget berarti di sana. Ya, Terus ada kayak apa ya, terawih gitu. kalau terawih ya di masjid ya, di masjid. Musola juga ada ya? Di musola pastinya ada. Oh gitu. Tapi kan sangat jarang juga musola itu. Terus kalau interaksi sosial terkait warga lokal dengan Muslim di sana, itu apakah ada kayak sedikit apa ya, ada gap gitu Gap nggak? gitu ya. Enggak sih kalau menurut saya. Jadi memang mereka menganggap ya sama gitu kan, kita juga dari sisi kemanusiaan tuh sama gitu, hanya dari berbeda agama aja gitu. Karena mereka itu kan sangat menjunjung tinggi perbedaan itu kan, menghargai perbedaan. Jadi bahkan dalam satu apartemen atau flat itu kan bisa ada misalnya ada 4 kamar, ya masing-masing beda-beda negara, beda agama, itu biasa interaksinya gitu kan. Keganggu nggak Pak kalau misalkan kita Pak emang pagi-pagi kan harus sholat subuh nih, set alarm jam segini, kayak gitu tuh keganggu nggak mereka itu Pak? Ya selama tidak membuat suara yang bising sebetulnya nggak masalah. Kalau mereka kan kalau suara yang bising banget itu yang dipermasalahkan. Misalnya kayak kita menyalakan mesin cuci gitu kan, itu nggak boleh lewat dari jam 8 atau jam 9 Oh malam ada gitu kan. peraturannya? Nah, nanti mulai lagi nanti jam 8 atau jam 9 pagi. Jadi kalau selama malam orang-orang istirahat tuh nggak boleh ada suara-suara bising. Mesin cuci aja nggak boleh nyala gitu kan. Alarm? Kalau alarm kan nggak terlalu keras ya, dan hanya di kamar saja gitu kan, mungkin nggak terlalu. Mesin cuci di rumah pun juga nggak boleh? Kalau mesin cuci di rumah, ya mesin cuci di rumah kan otomatis, apalagi kalau apartemen itu kan atas bawah ada penghuninya, sebelah juga ada penghuni, itu terganggu pasti getarannya, bunyinya. Apalagi kalau yang jedak-jeduk apa karaokean itu jelas itu kena pasal ya, bisa dilaporkan ke polisi kan kalau di sana. Ada nggak sih Pak kalau misalkan ini terkait pengajian ya? Ada nggak kalau misalkan di tempat umum tuh mereka menyelenggarakan pengajian mungkin kumpul-kumpul aja gitu? Ya paling sekedar ini silaturahim dan acara nyantai itu nggak apa-apa sih. Kayak misalnya beberapa kali masyarakat Muslim Indonesia termasuk juga pimpinan cabang istimewa Spanyol, PCIM Spanyol kan sudah ada kan, itu mengadakan di taman rekreasi, ngumpul terus ada semacam kultum atau tausiah, nggak masalah gitu. Oh nggak masalah. Kalau di taman juga nggak masalah ya duduk-duduk melingkar gitu. Kayak tausiah itu kan pengajian, orang nggak ngiranya itu bukan ritual, kayak paling lagi rapat atau lagi ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau sholat kan kelihatan banget ritual keagamaannya gitu. Doa Ya doa kan juga mereka enggak terlalu mereka sih. kan Enggak begitu kelihatan sih kalau doa. Oh nggak Yang kelihatan. penting jangan di dekat mereka aja gitu kan. Kan kalau taman kan luas, kita ngambil space yang itulah yang kosong di sana. Kayak ada taman parke itu apa yang sangat luas banget, itu banyak spot-spot yang apa namanya kosong, itu jauh dari mereka. Pak Iqbal di sana mengikuti itu nggak Pak komunitas Muslim gitu? Ya kalau sama ini sih karena kita ada PCIM Spanyol ya. Oh ada Kebetulan PCM.
saya juga sebagai ditunjuk sebagai ketua ya, ketua pertama PCM Spanyol. Oh, Jadi sampai ya itu sekarang. sampai sekarang. Nanti kita mudah-mudahan sebentar lagi mau mengadakan muscap. Muscap, Ya, musyawarah musyawarah cabang. cabang. Oh, berarti setiap negara tuh ada PCM ya? Eh Kemarin di Taiwan juga ada. iya sudah banyak sih. Sudah Taiwan, Thailand, kemudian di Prancis, Maroko, kemudian Belanda juga ada. Oh, luas ya. Itu kira-kira kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh PCM itu apa sih Pak? Kalau di Spanyol? Kalau kemarin kan karena kita berdirinya tuh pas pandemi ya, jadi kita banyak pengajian, kemudian kajian-kajian ilmiah itu melalui online, melalui Zoom ya. Oh, Kemudian kita juga beberapa kali ada kegiatan sosial sih, misalnya penggalangan dana gitu untuk korban yang musibah yang ada di Indonesia, atau ada eh, warga Indonesia Muslim yang meninggal di sana gitu kan. Dan untuk pemakaman di sana itu kan kalau secara Islami pemakamannya yang ditangani kelola oleh masjid itu membutuhkan biaya sekitar 2.000 atau 3.000 euro itu. Nah, kalau setara dia berapa? orang yang nggak mampu, biasanya pekerja-pekerja yang lepas lah gitu ya, bukan pekerja yang mapan, mungkin kita bantu gitu. Nah, penggalangan PCIM bekerja sama dengan KBRI itu melakukan penggalangan dana untuk itu. Alhamdulillah sih ketutup tuh dari penggalangan dana. Bahkan kemarin ada lebih dari, jadi untuk udah menutupi untuk pemakaman secara Islaminya ada dana lebih, kemudian kita kirimkan ke keluarganya di Indonesia dana lebihnya tersebut. 2.000 sampai 3.000 euro. Itu Ya, setara kalau kali 1.000 berapa tuh? euro itu kan sekitar 16 juta ya. Wah, Nah, kalau 2.000 ya banyak ya. sekitar 32 juta, berapa? 32 juta ya sekitar itu ya. Berarti tidak dipulangkan ke Indo, berarti dimakamkan di sana ya? Dimakamkan di sana. Karena kalau dipulangkan ke Indonesia biayanya jauh lebih mahal lagi gitu. Oh, nah itu penggalangan dananya seperti apa Pak? Ya lewat ini aja sih, lewat komunitas. Di sana ada komunitas ya warga PCIM, kemudian melalui KBRI, ada juga di sana komunitas keluarga cinta Indonesia di Madrid. Itu ya kayak ibu-ibu, bapak biasa kumpul-kumpul gitu loh untuk guyup aja gitu. Berarti Itu lewat mereka insya Allah cepat. bukan penggalangan dana yang kayak misalkan kalau di Indonesia itu kalau korban bencana biasanya mereka ada di lampu merah gitu. Enggak. Kita Enggak ya? dari WhatsApp aja enggak. Dari Oh WhatsApp gitu. itu udah cukup insya Allah. Wah, sangat Sudah sangat 2 kali kok berdampak. yang di Barcelona juga ada yang meninggal. Nah, terus kita penggalangan dana dan belum terpenuhi juga gitu kan untuk biaya proses pemakamannya. Kalau untuk penggalangan dana ke warga lokal sana, kira-kira ada nggak Pak? Keluarga lokal selama ini belum sih ya. Oh belum ada. Belum ada kalau keluarga lokal. Karena kalau keluarga lokal kan biasanya mereka membayar itu loh. Ada asuransi itu di sana, selain asuransi kesehatan, asuransi kerja, ada lagi asuransi kematian. Jadi kalau dia yang setiap bulan membayar asuransi kematian yang jumlahnya kalau nggak salah berapa ya, 6 atau 10 euro gitu tiap bulan. Itu nanti pas pemakaman sudah ditanggung semua gitu kan dari asuransi tersebut. Jadi tidak perlu ada penggalangan, itu bagi orang yang lokal ya. Kalau kalau misalnya gini nih, kita mungkin ada korban bencana, mungkin dari anggota PCM tuh mendapatkan bencana di Indo gitu. Di Indo tuh dia dapat bencana. Nah terus ada nggak Pak kalau kayak penggalangan dana khusus di keluarganya itu? Bisa juga. Apalagi misalnya yang dulunya bahkan yang dulunya pernah kerja di Spanyol itu orang Indonesia, kemudian sudah pulang ke Indonesia, sudah nggak balik ke Spanyol lagi. Kemudian ada keluarganya atau dia sendiri yang mengalami musibah, misalnya sakit parah, atau operasi apa gitu. Biasanya kita juga berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana, kemudian dananya kita transfer ke Indonesia. Kalau ke kampus gitu nggak ada Pak, kayak ini di Indo ada bencana alam kayak gitu. Ke kampus maksudnya? Ke kelas Kita hanya ini teman-teman sih ke kelas gitu. lokal, orang-orang lokal aja. Karena bisa beresiko juga sih kalau misal penggalangan dana, kemudian orang transfer ke bank, ke rekening PCIM atau ada tulisan hibah atau apa, itu nanti akan permasalahkan oleh pemerintah sana. Karena kan nanti takut ada pajaknya segala macam apalah gitu. Harus Oke. yayasan yang
menggalang dana itu harus legal terlebih dahulu di mata mereka gitu kan. Sedangkan PCIM kan belum belum legal. Legal di Indonesia tapi di sananya belum legal gitu. Itu cuma komunitas komunitas ya kayak komunitas ya keluarga sendiri gitu ya. Ya, kalau kita kan kayak pimpinan cabang Muhammadiyah Kasihan, Gamping itu kan. Oh Daerah gitu. Muhammadiyah Sleman kayak gitulah. Ada kantornya Pak di sana? Sementara belum sih ya, karena paling kantornya home base-nya di salah satu tempat atau rumah di salah satu anggota PCIM ya, sana biasa. Kita biasanya silaturahim tuh mutar sih. Dan kalau kita mau mengadakan kegiatan-kegiatan kayak seminar yang offline, kita bisa bekerja sama dengan KBRI dan tempatnya di KBRI. Itu difasilitasi juga oleh KBRI insya Allah. Oke. Untuk muslimnya di sana Pak, ada nggak sih Pak tempat yang mayoritas muslim gitu? Yang Kayak kampung misalkan. ya mungkin di ini sih ya, di Granada kan. Granada, Di kota Granada itu mungkin sekitar 6 atau 5 jam kalau dari Madrid tuh kalau naik. Jauh banget. Karena kan Granada itu kota Islam terakhir yang berhasil direbut oleh mereka kan. Granada. Granada ya, kerajaan Islam Granada itu. Berarti situ juga ada masjid besar juga. Ada masjidnya. Terus kegiatan-kegiatan muslimnya juga kental di sana. Lebih kerasa lah, lebih banyak muslimnya di sana. Walaupun bukan mayoritas juga, mayoritasnya tetap non muslim, tapi masyarakat muslimnya jauh lebih banyak dibandingkan di kota-kota Spanyol lainnya. Itu juga mereka melakukan kegiatan keagamaannya juga sama seperti kota-kota yang lain juga. Enggak bebas juga. Enggak bebas, berarti kegiatan keagamaan sana tuh sangat-sangat dibatasin. Walaupun muslim atau non muslim pun juga dibatasin juga. Tapi yang menarik ini juga sih, kalau pas sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha itu, saya lihat di Barcelona itu sholatnya di lapangan loh. Jadi berarti khusus hari-hari besar mungkin diperbolehkan kali ya. Maksudnya ritual keagamaan di depan umum itu. Yang penting kan dari pemerintah Spanyol juga tahu bahwa hari itu adalah hari besar Islam gitu mungkin. Berarti senternya ke situ. Kalau misalkan ingin sholat terbuka secara luas itu ke situ. Tapi berarti nggak ke semua Barcelona. Kota melaksanakan di lapangan. Cuman Barcelona aja kan? Barcelona, ya. Itu berapa menit Pak? Saya kurang paham ya, karena yang Belum tinggalnya dari teman cerita dari enggak, teman. maksudnya perjalanannya. Oh, kalau dari Madrid ke Barcelona, kalau kita naik kereta cepat itu cuma 2,5 jam. Itu masih jauh Bapak. Itu kereta cepat loh. Kalau kereta yang biasa itu mungkin bisa 7 sampai 8 jam. Wah, jauh banget itu ya, kayak sini ke Jawa Karena Timur. kalau Barcelona itu kan nanti udah dekat ke arah mana, Perancis apa Italia gitu. Kalau Madrid kan lebih ke sini. Barcelona, oke. Nah, itu Idul Fitri, puasa, Idul Adha nih, yang identiknya nyembelih. Nah itu ada nggak Pak? Nyembelih sapi masa Saya belum menyaksikan langsung juga sih, mungkin karena kan kita biasanya kalau sholat Id itu lebih milih di KBRI sih atau di Wisma Dubes. Mungkin di masjid juga mengadakan, cuma tempatnya mungkin harus emang tertutup. Gitu kan, nggak boleh di halaman yang kelihatan. Gitu kan. Nah itu pernah menonton nggak Pak? Proses penyembelihan? Kalau itu belum sih. Tapi kalau daging-daging halal tuh banyak dijual di toko-toko daging halal tuh banyak dekat masjid di kota. Karena banyak orang-orang Maroko, Pakistan tuh buka toko daging itu, toko sayuran yang halal gitu. Oh di Madrid banyak di situ. Jadi gampang lah kita temukan. Jadi nggak usah khawatir masalah makanan daging gitu kan. Daging kemudian ayam segala itu yang ada yang halal, ada tertulis halal gitu kan. Tapi kalau untuk warung-warung ya Pak? Ya. Warung-warungnya juga banyak juga yang makanan halal? Kalau warung banyak, jadi restoran-restoran muslim tuh Arab tuh banyak. Apalagi yang kayak kebab itu kan ada. Di tiap kota tuh pasti ada. Rasanya sama nggak ya? Makanan masakan Timur Tengah ada.
nasi kebuli Nasi gitu. kebuli ada. Nasi kuning Banyak Pak. tapi dengan porsi yang besar itu. Kadang-kadang kalau Dengan kita daging bisa yang untuk gede berdua banget. gitu kan. Itu bersepuluh Pak. Bersepuluh. Bersepuluh bisa itu. Itu kalau yang nampan besar, ini kan hanya piring tapi piring di Oh. porsinya besar. Nasi kuning gitu Pak, ada kayak warung Indo gitu. Warung Indo ada, restoran Indo namanya Sabor Nusantara. Sabu, Itu masakan Indonesia semua, sabor. sabor. Nah, Kok sabor kayak bahasa itu, Padang ya? sabor itu rasa. Rasa Nusantara gitu ya. Sabor itu bahasa Spanyol. Oh, sabor. Rasa Nusantara. Saya kira bahasa Nah, rasa Nusantara bahasa gitu. Padang. Jadi misalnya kalau turis dari Indonesia, orang Indonesia yang datang ke sana pasti guide-nya ngajak ke restoran Sabor Nusantara itu yang di Kota Madrid. Oke, Itu naik kereta juga gampang, keluar stasiun tuh naik jalan kaki sebentar aja. Yang punya orang Indonesia. wah sana tuh akses makanan, terus akses keagamaannya itu sangat-sangat gampang sih sebenarnya. Terus interaksi sosial dengan masyarakat lokalnya juga mereka damai, terus berdampingan juga saling menghargai. Cuman mungkin untuk akses keagamaan di tempat umum sangat dibatasi ya, gitu. Seperti misalkan kalau sholat di minimarket tuh nggak boleh guys. Kalau misalkan di pojokan, ya gitu kayak di film-film tuh nggak boleh gitu. Cuman harus ada tempat khusus gitu ya, yang disediakan dan apa ya kayak acceptable gitu loh kalau bagi warga lokal gitu. Oke Pak Iqbal, ini mungkin sudah waktunya untuk selesai. Jadi mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait konten yang lainnya gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih, saya Oja dan dengan narasumber kita dari Spanyol Pak Iqbal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.